Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berjumpa kembali melalui online streaming Ibadah Raya Minggu Sunday Service dari Petra Balikpapan. Hari ini tanggal 18 April 2021 dan jemaat Tuhan semua dimanapun saat ini berada, mari kita mempersiapkan diri, hati, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ya, mari. Dan terlebih saat mendengarkan firman, berjemaat Tuhan mempersiapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan untuk lebih memudahkan di kemudian hari di dalam memeriksa firman Tuhan, mengingat-ingat kembali firman yang sudah diterima. Dan dengan demikian firman itu akan menjadi suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup ini, menjalani masa depan, menjalani hidup pribadi, rumah tangga, dan semua yang akan kita hadapi. Ya, beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, kami ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali bersama dengan kami di Petra Balikpapan di online streaming hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat bergabung, happy Sunday, dan welcome home. Ya, terutama yang ada di kota Balikpapan, mari yang belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki komunitas rohani, bergabung bersama dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, boleh bertumbuh, boleh tertanam dalam sebuah gereja lokal untuk membuat kehidupan kita, rohani kita terpelihara, ya. Kita semakin bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Jemaat Tuhan bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram, ya. Dan jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang merindukan pelayanan pastoral, ya, baik itu dukungan doa, pergumulan hidup karena sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah penghidupan, masalah hubungan, ya, apapun yang menjadi suatu pergumulan, mari bisa menghubungi kami di kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram, ya. Dan kami pun juga terus melakukan pelayanan pekabaran Injil, penjangkauan jiwa, penginjilan, ya, pelayanan pastoral untuk menjangkau siapapun yang Tuhan kehendaki, ya. Dan jemaat Tuhan yang belum follow Instagram kami di Petra Balikpapan, mari melakukannya, maupun yang belum subscribe YouTube channel ini, ya, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga dengan mengaktifkan lonceng, dengan men-share konten-konten yang ada, ya, sehingga mengaktifkan notifikasi sehingga ketika ada video baru kami Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi, ya. Dan jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode transfer untuk Bapak Ibu dan sekalian. Puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam praise and worship, ya. Ibadah kita pada kali ini, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya aja bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus aja, Tuhanku aja,
kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus aja. Ada mujizat sebab Yesus saja. Ada mujizat sebab Yesus saja. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya mujizat Tuhan? Ada mujizat bab Yesus itu ajaib bagi kita. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku, ku baring segna arah masa depanku, dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu yang
tak ada yang tak mungkin bagi kekal. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku, ku baring sekna arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau yang terbaik bagiku. Sebab Kaulah Tuhan, ku percaya bahwa anugerah-Mu yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia adalah Raja. Apapun yang kita hadapi jemaat Tuhan, dalam setiap hidup kita, Dialah batu karang, Dialah benteng hidup kita. Dia menentukan masa depan kita. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah Raja, Raja yang kekal, Maha Agung mulia. Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang berdaulat atas setiap hidup kami, Tuhan. Oh yara lama siki yara lama sanda yara tiara lama san yara lama siki yara lama si yara lama. Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Oh, tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut. Sungguh Tuhan, kami berbahagia hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan yang adalah message yang daripada-Mu sebagai suatu tuntunan bagi kami dalam menjalani hari-hari ke depan, supaya hidup kami tidak keliru, melainkan hidup kami hari lepas hari
semakin berbahagia, semakin diberkati Tuhan, semakin sukses. Karena kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang hidup. Hidup kami hari demi hari makin serupa dengan Engkau. Semakin hari untuk bertransformasi menuju kepada kesempurnaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Apakah Bapak Ibu berbahagia pada hari ini? Mari kita bersama-sama bersuka cita menyambut kebaikan Tuhan yang sungguh tiada taranya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama bersama dengan kami di Petra Balikpapan. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami. Untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan. Kita tertanam dalam sebuah gereja lokal untuk bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu untuk mempersiapkan catatan sekali lagi untuk mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan sehingga memudahkan kita di hari-hari depan ketika kita mengingat-ingat kembali pengajaran firman yang kita sudah terima untuk mereview apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini dengan judul bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Kita menghadapi suatu musim yang tidak biasa. Ya, 1 tahun lebih ini kita mengalami pandemi COVID-19. Ya. Tentu satu hal yang baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Tidak pernah kita bayangkan untuk senantiasa kita melaksanakan social distancing, memakai masker, mencuci tangan, menerapkan prokes itu. Terlebih banyak di antara kita yang mengalami kekhawatiran. Karena tidak ada pekerjaan, bisnis yang lesu. Ya. Penghidupan banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha yang tutup. Tetapi firman Tuhan datang pada kita kali ini bahwa kita jangan khawatir. Ya. Kita jangan khawatir. Apapun dalam menghadapi hidup pribadi, menghadapi masa depan, dalam menghadapi pelayanan, kalau bagi kami seorang gembala, menghadapi pekerjaan, bisnis, mungkin sekolah, kuliah, menghadapi rumah tangga, jangan khawatir. Itu kata firman Tuhan. Ya. Jangan khawatir. Kita lihat itu secara general di Matius 6, satu perikop itu di ayat 25 sampai 34, ya. Ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu seluruh pasal 5 sampai 7 dari Matius, ya. Jadi perkataan jangan khawatir ini, ya, ini disampaikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Sumber dari segala sumber mengatakan sendiri pada waktu khotbah di bukit. Tentu kepada kita juga sekarang ini bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir. Dan seringkali yang kita khawatirkan adalah penghidupan kita, masa depan, apa yang hendak kita pakai, apa yang makanan kita, besok lusa bagaimana. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada semua
semua makanan, semua pakaian, semua penghidupan, semua apapun yang kita lihat, yang kita nikmati sekarang ini di dunia ini, ada yang lebih penting, yaitu kehidupan. Ya, kita lihat di Matius 6 ayat 25. Dikatakan, karena itu, kata Yesus ya, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, di sini dikatakan bahwa hidup dan tubuh, ya, hidup dan tubuh itu lebih penting. Apa itu hidup? Hidup itu adalah hidup kerohanian atau keselamatan kita. Itu jauh lebih penting. Bahkan dikatakan jauh lebih penting daripada seluruh isi dunia ini. Ya. Di Lukas 9 ayat 24 dan 25. Ya. Firman Tuhan mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ya. Jadi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Jadi, keselamatan itu lebih penting daripada seluruh isi dunia ini. Apa yang kita lihat kemewahan, ya, yang dunia tawarkan, hobi-hobi yang menyenangkan tubuh ini, ternyata ada yang jauh lebih penting. Nah, seringkali bagi kami pekabar Injil bahwa nilai satu jiwa itu yang sebelum mengenal Kristus dan mengenal Kristus itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Karena apa artinya orang memiliki semuanya, tetapi kalau tidak percaya, tidak di dalam Kristus, pada akhirnya pun akan binasa. Makanya dikatakan bahwa hidup itu lebih penting. Hidup kerohanian atau keselamatan itu lebih penting daripada semua apa yang kita khawatirkan dalam hidup. Kita khawatir akan makanan, pakaian, masa depan, mungkin yang masih single, jodoh, barangkali ya. Demikian pun dikatakan bahwa khawatir akan pakaian. Kalau sekarang ini pakaian, kalau pastor perhatikan, bukan hanya sebagai suatu kebutuhan pokok, tetapi sudah cenderung ke lifestyle atau gaya hidup. Ya mungkin kita minder karena pakaian kita biasa-biasa aja, gaya kita biasa-biasa aja, lifestyle kita biasa-biasa aja. Ya, tidak seperti orang lain yang glamor mungkin ya. Tetapi dikatakan bahwa di ayat 28 dan 9 di Matius 6 ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo adalah seorang raja, ya, raja yang
paling kaya mungkin yang ada di dunia ini, yang pernah ada. Dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Tuhan pun mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan hidup kita yang mungkin tidak glamor, hidup kita yang hanya biasa-biasa saja. Tetapi jauh lebih penting itu adalah kita memiliki hidup kerohanian, kita memiliki keselamatan, ya, seperti Isa, Maria, dan Marta. Marta yang sibuk di dapur, sedangkan Maria senantiasa mendengarkan firman. Yesus mengutamakan keselamatan hidup kerohanian. Maka kata Yesus bahwa apa yang dia peroleh tidak akan diambil daripadanya. Ya. Dia sudah memilih yang terbaik. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa apabila hidup kita masih tidak seperti orang lain, jangan kita khawatir. Di sini dikutip mengenai Salomo, ya. Saya katakan tadi, mungkin dia adalah raja yang paling mewah, paling glamor yang pernah ada di dunia ini. Karena kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 21, 1 Raja-Raja 10 ayat 21, bagaimana kehidupan Salomo. Dikatakan bahwa segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Bayangkan, pada zaman Salomo, perkakas makan raja, sendok, garpu, piring, segala macam itu dari emas. Bayangkan, mungkin Ratu Elizabeth pun yang ada sekarang ini, atau Raja Salman di Saudi, mungkin tidak akan memakai emas untuk peralatan makan. Bagaimana glamor, kemewahan yang dialami oleh Salomo. Tetapi Yesus langsung mengatakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu, akan pakaian, akan kemewahan, keglamoranmu, jangan khawatir. Karena ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu hidup yang diselamatkan, hidup rohani, hidup kerohanian kita. Ya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan kembali di Matius 6 ayat 33 bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan ketika kita mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup kita? Tentu konteksnya di sini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok ini yang kita sudah baca dari atas, makanan, pakaian. Ya. Di masa pandemi ini, saya rasa tidak ada anak Tuhan yang akan mati kelaparan. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara. Ya. Kemarin berjumpa dengan seorang bapak yang sudah hidup sebatang kara dan cacat. Dia mengatakan selama masa pandemi dia masalah menerima banyak berkat sembako, ya, minyak goreng, begitu banyak beras. Jadi Tuhan tetap pelihara, sekalipun di masa yang sepertinya masa yang sukar ini. Jemaat Tuhan, mari kita introspeksi diri kita untuk melihat apakah kita
dalam hidup kita masih mengutamakan, masih memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus pada kerajaan Allah. Hari-hari terakhir, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, melihat diri kita untuk terus fokus pada kerajaan Allah. Kita lihat juga di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita mengutamakan Allah, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Hidup itu lebih penting. Hidup rohani, keselamatan itu lebih penting. Ya. Dan di 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, perhatikan dirimu. Apakah engkau kekurangan? Tentu kita menyadari bahwa kita malah berkelebihan. Kita berkecukupan. Karena itu janji firman Tuhan. Perhatikan dirimu, perhatikan keadaanmu, perhatikan dapurmu. Jemaat Tuhan, perhatikan. Kita sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu was-was akan hidup kita, akan masa depan kita, akan rumah tangga kita, akan anak kita. Ya. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi seluruh keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tentu ada yang menjadi bagian kita, yaitu berusaha, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, dengan manajemen waktu yang baik, ya, memperhatikan keuangan kita, jangan sampai keuangan kita banyak hal-hal yang tidak penting menjadi pengeluaran kita. Perhatikan belanjaan kita, apakah sungguh-sungguh merupakan hal yang prioritas? Jemaat Tuhan, jadi ada bagian kita. Bagian kita berusaha, bagian kita mengatur, bagian kita mengelola, dan ada bagian Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan menunjukkan jalannya yang terbaik. Tuhan akan menunjukkan cara, metodenya bagi kita dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mengusahakan sesuatu. Bahkan Tuhan akan menuntun berjalan di depan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Kurang lebih 40 tahun, 3 juta bangsa Israel di padang gurun. Tidak berusaha, tidak bekerja secara formal. Karena Tuhan setiap hari mengirimkan manna dari surga. Pada malam hari ada tiang api yang menghangatkan mereka. Pada siang hari ada tiang awan. Karena ini di padang gurun yang tandus, yang tidak ada apa-apa. Bahkan Tuhan
menyiapkan air bagi mereka. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Ya. Karena Tuhan sendiri yang menuntun, yang berjalan di depan mereka. Ya. Di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat Tuhan, janganlah takut. Jangan khawatir menghadapi masa depan, menghadapi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kemungkinan kita tidak tahu. Kalau misalnya ada suatu virus yang baru lagi, atau wabah yang baru, kita tidak tahu. Tetapi satu perkara, satu keyakinan kita, bahwa kita jangan khawatir. Karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang akan menuntun berjalan di depan kita. Sebagaimana bangsa Israel waktu itu, yang dituntun oleh Tuhan di padang gurun. Jemaat Tuhan, itulah suatu iman, harapan, keyakinan kita dalam kita mengikut Dia di hari-hari terakhir ini. Menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hidup beraktivitas di dunia ini. Berusaha yang terbaik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Ya. Demikian firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada.
mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir akan hidup kami, masa depan, apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Berkati gereja-Mu, Petra Balikpapan, dalam pelayanan pastoral, penjangkauan jiwa. Tuhan tolong, Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, lewat cara-Mu sendiri, lewat metode-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau yang berjalan di depan kami, menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Oh, tunjukkan jalan-Mu bagi kami. Untuk kami melihat Engkau bekerja di dalam gereja-Mu Tuhan, di Petra Balikpapan. Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru, mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang satu visi kami dalam pelayanan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami melihat sebuah gereja lokal di mana Tuhan hadir, Tuhan sebagai gembala yang agung memberkati seluruh jemaat dimanapun saat ini berada. Bahkan, oh Tuhan, rencana-rencana kami dalam Tuhan menggalakkan small group, Tuhan tolong. Demikian pun Tuhan dalam pembangunan Hope Sepinggan. Apapun yang kami perlukan, desain gambar sudah ada Tuhan, baik material, dana daya Tuhan siapkan. Tuhan sediakan, Allahku akan memenuhi seluruh keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berdoa buat ibadah-ibadah yang akan datang, baik online maupun onsite, Tuhan tolong. Kirimlah banyak jiwa-jiwa baru Tuhan ke dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Dari yang tua sampai yang anak-anak, Engkau jaga pelihara kami. Berkati kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, virus-virus penyakit Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Memberkati apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, usaha pekerjaan, bagi yang bekerja maupun yang berusaha, Tuhan memberkati. Doa-doa pergumulan jemaat-Mu yang merindukan sesuatu, menggumulkan sesuatu, Tuhanlah jawabannya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami terobosan, mengalami blessing daripada-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kami, menyediakan setiap apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, dalam rumah tangga, hidup pribadi, yang masih muda. Engkau menyediakan masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kami, baik Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang Tuhan, bersama keluarga dan jemaat-Mu Tuhan, pakai kami semuanya. Banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerajaan surga. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, bahkan ke lingkungan kami, Bapak Presiden, jajarannya Tuhan, memberkati, memberikan hikmat akal budi dari surga dalam memimpin bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang diberkati, bangsa yang dilawat Tuhan. Kota kami, kota Balikpapan, kota yang diberkati, yang dilawat Tuhan, kota yang aman. Lawatan-Mu terjadi di kota ini. Banyak jiwa-jiwa Tuhan mengaku Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang di gereja-Mu di Petra Balikpapan Tuhan, berduyun-duyun menghadap Engkau di Sion, kota Allah. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh kami yakin akan Engkau, dan kami percaya kuasa-Mu sempurna bekerja dalam hidup kami. Jemaat-Mu, angkatlah tangan-Mu dan wajah-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun saat ini engkau berada, menyertai sepanjang minggu ini, keluar masukmu, menyertai bisnis pekerjaanmu, menyertai rumah tanggamu,
menyertai kesehatanmu, sehingga engkau berbahagia, diberkati Tuhan, mulai saat ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Sampai berjumpa kembali di Sunday service yang akan datang. Dan God bless you.